Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oke Suara dalam Difabel Bundle. Oke, sekarang mungkin akan membahas hal yang sangat menarik dan bisa juga tidak menarik gitu ya. Menurut Anda apa aja deh, yang penting sekarang ini kita membahas tentang politik. Ada yang bilang politik itu licik, politik itu tengik, politik itu mencekik, dan itu apapun itu yang penting kita akan membahas bersama narasumber yang sangat spesial. Bukannya sekedar kawan, sahabat, saudara, tapi juga inilah guru saya yang memperkenalkan ke dunia difabel. Perkenalkan Kang Aden Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kang Aden udah hadir di sini. Ya, kita santai-santai bincang-bincang tentang politik nih Kang Aden. Saya mau bertanya Kang Aden, sebetulnya yang membuat Kang Aden tertarik untuk berkecimpung lah di dunia politik yang adanya, yang katanya sih kata masyarakat umum kebanyakan politik itu tidak menarik lah, membosankan, atau kata dunia difabel juga bahwa apaan politik gitu kan ya Kang Aden. Kadang-kadang suka bilang alergi gitu kan, tidak suka dan hanya mencari-cari suara dari difabel agar menang gitu kan pada saat caleg gitu. Nah, gimana Kang Aden? Baik, Kang Guys. Ya, terima kasih atas waktunya. Politik, saya juga sebetulnya bukan orang politik ya. Saya juga dulu masih juga anti politik dan anak-anak. Ya, gitu ya. Betul. Ya, itu. Politik itu saya terjun baru kemarin aja tahun 2018-annya. Ketika saya diajak atau dipinang lah oleh sebuah partai politik ya untuk ikut proses ini di legislasi ya, untuk ikut kontestasi lah, ikut pemilihan. Kasarnya saya dijadikan caleg gitu. Nah, begitu kalau guys ya. Begitu. Itu baru ngeh ke situ saya. Politik. Nah, ditawarin politiknya. Namun sebelum anjlok bahasa Inggris namanya ke dunia politik, ya saya juga kadang mikir-mikir dulu kenapa ini. Ternyata memang politik itu di dalam kenegaraan itu adalah suatu cara ya orang agar bisa berkuasa gitu kan. Gitu. Politik, dengan politik segala sesuatu bisa berubah. Ya, apalagi di negara gitu. Karena negara kalau tidak ada politik itu ibaratnya seninya gitu ya. Nah, itu hampa kayaknya. Dan sekarang kan zamannya politik udah ramai sekali. Ya, betul kan. Nah, begitupun akhirnya saya tertarik karena saya mikir gini. Saya terjun jadi aktivis disabilitas kampusnya dari tahun 95 lah. Dulu. Tahun 95 kita itu hanya jadi gimana objek kalau nggak salah yang diperbincangkan. Nah, tetapi belum ada orang disabilitas sendiri yang langsung terjun. Nah, saya pikir-pikir mungkin disabilitas juga harus mulai lari ke politik gitu. Mau mencoba dengan jalan politik untuk tujuannya kita untuk memperjuangkan hak disabilitas. Nah, kini Kang Aden, tujuan Kang Aden untuk pemenuhan penyandang disabilitas. Saya pengen tahu Kang Aden, ada nggak sih korelasinya politik dan memperjuangkan hak penyandang disabilitas? Ya, kalau memperjuangkan hak disabilitas itu kan kalau guysnya pertama kali ya untuk agar kita itu diakui, diakui, dihormati, dihargai lah. Nah, tapi nyambung dengan politik pun begitu. Barang siapa yang dapat politiknya dia bakal megang istilahnya. Punya kewenangan. Betul. Nah, makanya saya mencoba lari ke politik. Mudah-mudahan kalau seandainya ada teman disabilitas yang bisa sampai mendapatkan hak politiknya, ya kasarnya bisa duduk di legislatif. Ya. Mungkin
kita punya hak atau punya kekuasaan juga, Kang Oges ya, untuk bisa merubah keadaan, keadaan khususnya di Indonesia, merubah derajat lah istilahnya. Kan kita berjuang melalui politik itu akan kita ikut bersama yang lainnya di legislatif untuk memperjuangkan hak kita. Karena apa? Kalau kita disabilitas tidak ada yang duduk di legislatif, kita hanya menjadi ini bahan atau apa istilahnya kerjaan-kerjaan mereka yang mau membuatkan undang-undangnya, tetapi tidak akan all out, dalam artian tidak akan sepenuh hati. Betul. Kenapa? Di Indonesia lah umumnya ya, masalah memperjuangkan hak disabilitas oleh non disabilitas, mereka kadang-kadang saling mengejek juga. Bahwa disabilitas diperjuangkan terus, yang lain juga masih belum, gitu jawabannya gitu. Betul. Nah saya sering sekali mendapatkan hal-hal gitu. Itu tidak ini malahan suka keluar dari mulut anggota dewan sendiri yang dulunya katanya dia ingin memperjuangkan, tetapi dicemooh sama rekan-rekan lainnya. Gitu juga. Itu ada di realitanya. Ada. Itu sebelum saya terjun ke dunia politik, saya dengar dari orang-orang anggota dewan, saya ingin memperjuangkan teman-teman kalian, tetapi otak atau kepala manusia itu banyak di dewan itu. Betul. Ada yang pro dan kontra. Yang kontranya sebenarnya cuma ngapain, yang lain juga belum terperjuangkan, gitu. Berarti dengan kata lain kan belum ada sepenuhnya dari anggota dewan atau misalkan dari para pemimpin kita yang ingin mengangkat isu disabilitas gitu kan. Belum betul-betul penuh atau belum betul-betul sepenuhnya mungkin belum dan belum betul-betul fokus atau konsen gitu kan ya, karena mereka ada kepentingan lainnya juga. Gitu Kang Oges, kalau di dunia politik itu begini, misalnya partai A, partai B, partai C, mereka masing-masing punya kepentingan partai. Ya. Begitu. Yang diutamakan berarti kepentingan partainya di samping kepentingan yang lainnya secara masyarakat umum. Betul. Partai politik itu rata-rata memperjuangkan visi-visi partainya tersendiri apa. Gitu ya. Misalnya sekarang ingin memperjuangkan hak disabilitas, itu hanya sebagian dari isu tersebut. Jadi konten lah itu perjuangan hak disabilitas. Nah, makanya kalau seandainya tidak ada orang disabilitasnya itu sendiri, tidak akan all out, tidak akan sampai gimana jor-joran lah istilahnya. Tapi kalau ada disabilitasnya sendiri, saya kemarin udah tekad saya, insya Allah saya juga berani memperjuangkan di dewan kalau saya jadi berantem gitu ya kalau gitu. Karena ini memperjuangkan hak hidup, hak asasi ya. Nah, kalau bukan disabilitas rata-rata ya ada kepentingan lainnya juga yang lebih utama gitu. Jadi istilahnya hanya pelengkap lah itu. Betul. Ya saya tahu nih Kang Ade itu punya sisi idealis. Malah di organisasi penyandang disabilitas pun Kang Ade malah lebih tidak merasa all out ya Kang Ade untuk beraspirasi memperjuangkan di Papua itu sendiri ya. Nah, yang saya ingin tanyakan Kang Ade, kok Kang Ade mau-maunya dipilih oleh salah satu partai untuk menjadi caleg? Gitu tuh Kang Ade. Padahal kan tahu sendiri kan tadi yang bilang Kang Ade di caleg di lembaga kita, di pemerintahan kita atau di legislatif kita gitu kan, kalau yang paling utama tuh bukan untuk kepentingan bersama, apalagi itu kepentingan di Papua gitu kan, tapi kepentingan partai dulu ya atau golongan. Nah, gimana tuh Kang Ade? Nah, kalau kemarin waktu saya terjun ke situ, kebetulan ya kita juga Kang Oges gini ya, jadi jangan sampai terlalu fobia kita terhadap politik ya. Karena politik juga tidak semua partai itu kotor istilahnya. Ya kita cari-cari atau pilah-pilah mana yang bersih, mana yang sesuai dengan nurani. Gitu. Nah, kebetulan kemarin saya itu simpatisan terhadap partai yang mencalonkan saya. Karena ya sesuai dengan itu apa ajaran-ajaran agamanya gimana. Ya saya pilih pada itu, makanya saya mau diajak partai tersebut insyaallah. Namun ya tetap di situ platformnya juga mungkin beda saya dengan partainya, karena saya itu punya platform sendiri memperjuangkan hak saya, hak disabilitas. Jadi begini gitu. Kawan di Papua, saya sebetulnya salah satu dari tim sukses Kang Ade. Kenapa saya pengen jadi tim sukses Kang Ade? Jujur Kang Ade,
saya tidak melihat dari partainya. Iya. Saya tidak melihat dari seberapa besar partai itu yang Iya. mengangkat Kang Aden menjadi caleg gitu kan. Iya. Tapi saya tahu banget personality dari Kang Aden ini, ke Iya. saya ini gitu. Iya. Kenapa jadi saya mau jadi tim suksesnya. Nah, yang mau ada di PD itu Kang Aden, saya mau langsung pas ditanya Iya. Kang Aden mau jadi tim sukses gitu kan. Yang paling saya pikirkan saat itu kesempatan Kang Aden yang menurut saya amanah. Karena saya tahu banget Kang Aden gitu kan, menurut amanah pasti di lingkungan nanti di legislatif akan amanah pula, terutama untuk memperjuangkan hak difabel gitu kan ya. Iya. Nah gitu kan, ya alhamdulillah gitu kan. Nah yang saya tanyakan Kang Den, dari banyaknya difabel yang masih alergi politik gitu kan, yang tidak tertarik sama politik, kalau menurut Kang Aden seberapa pentingnya kah difabel harus setidaknya untuk di dunia politik ini? Ya, mungkin begini Kang Mas ya, salah satu cara atau untuk meloncat kita memenangkan atau memperjuangkan hak itu memang dengan politiknya ya. Karena segala sesuatu yang ada di negara ini, bukan di Indonesia saja, di negara lain pun demikian ya. Kita bisa merubah, misalnya merubah keadaan negara, itu tidak bisa diraih kalau tidak acuh di suatu partai politik ya, untuk membuat kebijakan. Karena segala sesuatu sekarang itu berdasarkan kebijakan yang dihasilkan di legislatif. Nah, legislatif prosesnya yaitu ke dunia politik. Nah, itulah makanya penyandang disabilitas juga kan, yaitu cuma kita kan baru di hasil daripada pembuatan perda-perda itu kan non disabilitas yang itu yang notabene yang banyak yang gitu. Nah, itu ya memerlukan suatu pergerakan perjuangan di dunia politiknya perlu sekali gitu. Kalau tetap kita berjuang secara di tingkat sosial gitu ya, mungkin agak lemot kenapa yang membuat decision maker mereka yang di politisi yang di politik gitu ya. Itu makanya ya saya juga ngajak kepada teman-teman yuk kita mulai belajar politik, apalagi sekarang untuk disabilitas juga kan udah terbuka kan, terbuka untuk karena punya hak yang sama ya, disabilitas sebagai manusia memiliki HAM itu yang itu dari kodratnya sejak lahirnya, kita juga sama untuk bisa membangun bangsa. Nah, itu. Jadi kalau menurut Kang Aden ya, saya berpendapat bahwa penting sekali difabel untuk terjun di dunia politik, kalau setidaknya memahami sedikit pun gitu ya, dunia politik. Apakah salah satunya agar tidak dibohongi atau juga agar tidak dimanfaatkan oleh dunia politik? Itu kan ya. Betul agar kita tidak menjadi objek tapi kita jadi subjek, jadi pelaku kan. Betul. Nah, misalnya kita banyak difabel sekarang misalnya duduk di legislatif, insya Allah itu bisa membuat berbagai kebijakan yang langsung dilaksanakan. Itu karena orang difabelnya sendiri yang memerintah langsung. Betul. Nah gini Kang Aden ya, ini sih agak sensitif sebetulnya ya pertanyaan ya. Di dunia politik atau di dunia kampanye saat pemilihan caleg ya, seberapa berpengaruh besarkah uang, dengan kata halusnya sih anggaran, atau dan popularitas. Banyak kan artis-artis yang tidak mempunyai kapasitas terpilih gitu kan. Nah seberapa besarkah pengaruhnya dua faktor itu Kang Aden ya? Apakah menurut Kang Aden semakin kita mempunyai uang banyak atau anggaran yang besar dan popularitas kita semakin terkenal gitu kan, apakah ada kemungkinan besar dapat terpilih menjadi legislatif, anggota legislatif? Iya. Ya di sini memang berperan banyak itu uang, ya. Itu uang benar, waktu saya kemarin terjun juga teralami ya. Pernah saya wawancara di sebuah radio. Punya dana berapakah berani nyalek gitu ya. Benar. Betul. Itu ada pertanyaan langsung gitu kan. Yang lainnya ratus juta saya ditanya, saya mah padanya. Seadanya. Mungkin juga karena dari motong dari gaji dari itu ya, dari anggaran dapur gitu kan. Iya.
memang ya. Gini, tapi kembali lagi pada diri masing-masing Kang Oges ya, seperti halnya saya sendiri kemarin. Biaya politik, kos politik memang besar seharusnya, kos politik. Tapi kita yakin aja. Ya, saya yakin kemarin yang menentukan Allah ya. Ya betul. Menentukan Allah, saya benar. Betul. Dan kita ikhtiar ya. Kita hanya ikhtiar. Nah, kalau belum waktunya dikasih sama Allah ya tetap aja. Yang habis ratusan juta juga bahkan ya memang jadi stres akhirnya. Iya. Gitu. Nah, tetapi ya tidak menutup kemungkinan juga dengan uang itu memang bisa membawa hasil. Iya. Ya, karena popularitasnya semakin bagus kan. Iya, betul. Apalagi yang ya disertai dengan iming-iming apa money politik itu. Iya, kan? betul. Nah, itu yang paling itunya. Berapa sebetulnya ya saya rasa itu ada hal yang tidak lucu ya kalau sebenarnya main-main politik uang gitu ya. Wah ya, satu penyalak gitu ya. Iya. Dan yang saya tahu Kang Aden itu salah satu difabel yang meningkat popularitasnya saat menjadi caleg ya Kang Aden ya. Dan saya setuju, saya tahu gitu kan. Jadi orang-orang lebih mengelagi Kang Aden bahwa Kang Aden punya kapasitas gitu kan di dunia politik dan menjadi anggota legislatif seharusnya gitu kan. Nah, sebetulnya apa sih yang Kang Aden tawarkan, program kerja yang Aden tawarkan kepada masyarakat di saat Kang Aden terpilih menjadi caleg, khususnya untuk difabel Kang Aden? Iya, untuk difabel saya punya tagline tersendiri ya Kang Oges ya. Saya ingin menciptakan keadilan, ya, menciptakan keadilan dan inklusivitas. Kemarin kan saya itu untuk DPRD Jabar ya. Nah itunya fokusnya saya ingin adanya keadilan dan inklusivitas di Jawa Barat. Iya. Artinya difabel pun di sana mendapatkan hak yang sama. Gitu. Ya dalam contohnya dalam hal infrastruktur, pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya itu untuk hak-hak difabel itu terpenuhi, bisa ada di situ. Dan gini Kang Aden, yang saya tahu bahwa dari awal gitu kan difabel, calon legislatif dari kawan difabel gitu kan bisa dihitung dengan jari lah kan ya. Bahkan orang tidak pernah tahu gitu kan ada anggota legislatif yang dari difabel gitu kan, dari kawan difabel. Itu menurut Kang Aden, apakah difabel belum mempunyai kapasitas atau punya potensi untuk di dunia politik, atau apa sih sebenarnya yang terjadi sampai difabel itu susah banget sih gitu menjadi anggota dewan gitu kan atau di pemerintahan gitu Kang Aden? Iya, sebetulnya untuk zaman sekarang sudah banyak ya difabel para aktivis difabel yang punya kualifikasi bagus ya. Nah, kemungkinan besar salah satunya itu mereka masih fobia dengan politik, ya, jadi menjauh-jauh dengan politik. Ya contohnya saya juga kan dulu saya independen lah, tidak dekat-dekat dengan politik. Saya berorganisasi, tidak menerima sumbangan dari partai apapun. Ya takut dicap ya gitu. Kita non partai berorganisasi. Nah, mungkin dari situ. Yang keduanya juga mungkin dari partai-partai politik belum banyak yang belum banyak yang tahu dunia kedisabilitasan. Sebetulnya bisa dikatakan ini sebuah nilai keuntungan yang besar ya kalau seandainya partai-partai udah bisa meng-hire calon disabilitas. Kenapa? Pertama, tanggapan masyarakat, wah ini partai sudah memberdayakan disabilitas, menjadikan caleg gitu ya. Nah itu salah satunya. Asal benar-benar aja partainya bukan hanya omong kosong. Partai omong kosong ya di niat tergantung niatnya partai. Apakah dia mau menaikkan rating pemilih melalui dengan membawa nama difabel, mengusung difabel gitu ya, untuk menaikkan itu, tapi tidak sungguh-sungguh. Tapi ada juga yang partai yang benar-benar sungguh-sungguh ya itu kan. Nah cuman jadi enggaknya saya juga tadi husnudon itu ya, husnudon aja saya juga belum waktunya dari Allah aja. Makanya saya kemarin waktu kalah
nggak menjadi beban pikiran kamu, Ya, betul. belum waktunya aja. Betul, betul. Suatu waktu kalau udah Allah marengkeun Ya, Allah ya. nakdirkan kita jadi seorang anggota dewan, ya jadilah gitu. Ya. Nah gini Kang Aden, saat Kang Aden dipilih salah satu partai ya, ini menurut Kang Aden ya Kang Aden, Ya. ini menurut Kang Aden, apakah partai tersebut hanya ingin memanfaatkan Kang Aden untuk mencari suara untuk partainya gitu kan, atau mereka pun tahu bahwa kapasitas Kang Aden emang mampu di dunia politik dan menjadi anggota legislatif? Terima kasih. Ya pertama-tama saya memang diinterogasi Kang Wes. Jadi interogasi di luar semua kehidupan saya. Ya ini yang harus tahu, yang harus iya. tahu. Ya, tahu. Sehingga partai akhirnya benar-benar menyalahkan saya. Iya. Mereka sudah nggak menginterogasi saya, mengupas bagaimana gerakan saya selama jadi aktivis. Itu dan saya juga husnudzon juga ya. Karena saat ini memang ya terasa sekali lah dengan pada itu menghormatinya kita gitu. Itu benar-benar kita tuh dihargai, dihormati. Bahkan ya mungkin saya bisa terkenal oleh anggota partai saya se-Indonesia. Saya gambar saya sampai ada di lagu nasional. Iya betul ya. Pertama saya lihat pernah gitu. Iya, saya contohnya waktu ada Paralimpik juga, setiap kali saya naik ojek yang modifikasi atau relawan, hampir semua tahu Kang Aden. Dan menjadi caleg berarti itu popularitas Kang Aden ya sudah tidak diragukan lagi dan kemampuan Kang Aden gitu di dunia politik gitu. Iya, saya juga ya ini setujuan. Mudah-mudahan partai yang kemarin angkat saya bukan cuma ingin menaikkan rating untuk mendapatkan suara untuk partainya. Benar-benar ingin, karena sampai sekarang juga ya ada salah seorang alegnya yang di MPR RI tetap berjuang untuk difabel, tapi mungkin memang perjuangan masih jauh ya di difabel itu. Makanya saya juga ya terus aja berusaha dari difabelnya sendiri. Ayo kita usahakan kita sendiri yang menjadi caleg gitu seluruh yang menjadi anggota dewan untuk bisa memperjuangkan suara kita. Karena oleh siapa lagi kalau bukan oleh kita sendiri. Nah mereka itu hanya bisa mensupport, istilahnya memperkuat untuk memperjuangkan. Tetap yang punya adil adalah kita. Kita sendiri. Kalau kita ditakdirkan jadi anggota dewan, disabilitas menjadi anggota dewan, asal kita punya misi tetap istiqomah kita memperjuangkan hak disabilitas, bukan hanya mencari mencari kedudukan atau mencari istilahnya gaji yang gede. Kalau waktu selama saya selama saya kemarin terjun di dunia caleg, belum tahu gaji dewan itu seberapa. Saya nggak nanya-nanya, saya bodoh itu. Yang penting saya ingin jadi anggota dewan, saya ingin jadi membuat perubahan untuk memperjuangkan hak disabilitas agar cepat tercapai gitu kan. Menurut Kang Aden ya, suatu perubahan gitu. Menurut Kang Aden ada nggak yang dirubah dari kawan-kawan difabel yang menjadi mungkin strategi Kang Aden ke depannya agar kawan difabel lebih berani untuk terjun di dunia politik dan agar lebih lagi diperhitungkan di dunia politik hingga menjadi calon legislatif gitu. Bahkan menjadi legislatif. Menurut Kang Aden apa yang harus dirubah dan strategi apa sih yang Kang Aden punya gitu? Ya mungkin dari sekarang kita mulai menebarkan istilahnya ya virus-virus kebaikan kepada teman-teman. Ayo kita jangan fobia terhadap politik betul. Untuk berjuang melalui partai politik. Nah, terus juga ya itu kan punya hak kita ya, kita hak berpolitik ada di situ. Nah kita tinggal pandai-pandai memilihnya partainya aja kalau guys ya, partainya yang sesuai dengan hati nuraninya ya, yang sesuai dengan amanat-amanat perjuangan, amanat-amanat para pahlawan gitu lah. Jangan sampai ya yang istilahnya yang membahayakan atau gimana lah bagi persatuan kesatuan umat, kemajuan negara. Betul. Lagi Kang Aden jika berandai-andai atau bukan sekedar berandai ya, kadangnya insya Allah mungkin kedepannya periode ke depan Kang Aden terpilih menjadi legislatif gitu. Dari salah satu mungkin partai yang mengusung Kang Aden gitu kan. Kang Aden bisa nggak atau berani nggak memberikan jaminan bahwa Kang Aden itu amanah, Kang Aden itu bisa dipercaya gitu. Karena banyak sekali sekarang
yang awalnya bilang seperti itu akhirnya menjadi khianat dan jadi mengecewakan jadi masyarakat. koruptor, ya. Itu seperti itu. Gimana Kang Aden? Insya Allah saya jauh ke sana, mudah-mudahan tidak ya. Itu juga mindalik. Ya. Saya ketika terjun ke dunia politik saya ingin berjuang untuk memperbaiki hak warga disabilitas dari keterpurukan yang menjadi mendapatkan hak yang sama, gitu ya. Terus juga masalah rezeki itu udah ada yang ngatur, Allah yang ngatur ya. Nah, kita itu masalah rezeki serahkan sama Allah. Kalau masalah politik kita tetap berjuangnya. Saya kemarin sampai punya niatan gini kalau guysnya, karena sampai detik ini biaya atau alokasi dana untuk disabilitas itu masih ada di bawah yang lainnya. Saya punya pengalaman yang ada menarik kalau guys, ketika dapat kabar di negara Australia dulu ya, di kota Perth itu disiarkan langsung dari radio BBC ya dulu itu. Nah, itu anggaran untuk disabilitas, karena di sana ada sebuah lembaganya namanya Elder and Disability Service. Nah, anggarannya itu nomor 1 di APBD per distrik, per kota, kabupaten. Di Australia ini? Iya, nomor 1 itu nomor 1 untuk Elder and Disability Service. Jadi gini, nah sekarang saya mulai terpikirkan, kenapa di negara-negara lain disabilitas itu memiliki prepaid card, ya, kartu jaminan disabilitas. Karena apa? Di negara tersebut sudah dialokasikan dananya itu di situ. Kita mungkin udah dapat bocorannya bahwa dari prepaid card itu kan segala sesuatunya ada diskon-diskon untuk disabilitas. Misalnya kita naik kendaraan umum, naik pesawat, naik kereta api, itu ada diskon. Konsensi lah gitu ya. Konsesi. Di undang-undang kan ada konsesi. Ada konsesi. Tapi sampai sekarang belum tuntas tuh konsesinya. Itu memang udah ada gambaran, karena undang-undang ini juga kan istilahnya bukan ya meniru, bisa lah ngikutin dari yang lain, negara lain yang udah maju. Saya konsesi kan penting banget ya. Mengingat di Indonesia itu kan di Papua sangat mahal sekali biaya hidup di Papua itu mahal. Terus makanya kenapa ada konsesi, ya udah dipertimbangkan lah itu. Terus kenapa lagi APBD-nya masuk ke situ, karena apa? Untuk membayar konsesi tersebut. Nah, di sini bisa dikatakan omong kosong kalau seandainya disabilitas akan dijamin dengan konsesi, tetapi dana alokasinya tidak ada. Nah, itu sesuatu yang muluk gitu. Sebenarnya ada nggak sih alokasi dananya? Nah, itulah sebabnya makanya kita mencoba ingin jadi anggota dewan kau guys. Betul. Saya itu di situ saya ingin merubah APBD, ingin merubah anggaran untuk disabilitas. Apalagi kalau dulu kau guys ya, anggaran disabilitas 0,sekian% ada di bawah Dinsos, itu dinas sosial bersatu dengan penanggulangan. Itu nggak nyampe 1% kan? Enggak dulu. Bisa nggak tahu sekarang atau anggaran disabilitas. Nah, kalau di negara lain kan itu Elder dan Disability Service itu di atas anggaran yang lain. Yang lainnya. Nah, gitu. Kenapa? Untuk menampung itu konsesi tersebut. Itu. Iya, mudah-mudahan Kang Aden ke depannya setidaknya ada kawan disabilitas atau Kang Aden, insya Allah saya selalu doakan Kang Aden untuk menjadi legislatif, karena kita tidak hanya ingin ada di luar lingkaran politik aja kayaknya dia atau ke pemerintahan, tapi sebenarnya kita ada di dalam gitu kan. Jadi untuk mempermudah aspirasi, jadi jembatan untuk kita gitu kan, memperjuangkan aspirasi di situ. Jangan hanya menjadi objek. Kalau kita menjadi objeknya ya tetap aja begitu. Ya betul. Kamu Kang Aden ya, saran atau masukan untuk pemerintah mengenai kawan difabel yang mempunyai kapasitas atau potensi untuk ikut berperan di dunia politik dan legislatif ya, di kepemerintahan. Menurut kalian apa sih yang ingin disampaikan kepada pemerintah? Ya, begini saran saya, baik bagi pemerintah maupun bagi partai-partai politik yang mencoba menghayarnya gitu ya. Karena gini kawan guys, di Indonesia saat ini yang saya alami ya, kos untuk politik itu memang mahal ya.
Nah, apalagi kita disabilitas, Kang. Saya teralami kemarin ketika kita melakukan belusukan ke suatu tempat, ke pasar, jalannya juga nggak akses lagi, roda nggak masuk gitu. Kadang-kadang saya balik lagi. Nah, itu berat sekali memang ya. Mungkin di sini perlu ditunjang oleh sarana prasarana juga, bantuan dari partainya itu sendiri. Kenapa disabilitas itu ya rata-rata kan masih ada di bawah garis itulah, kalau garis kawasannya para pejuang, para aktivis disabilitas itu ya rata-rata ada masih di tengah-tengah garis itunya, bukan orang-orang kaya rata-rata. Nah, makanya perlu ditunjang dengan finansial bantuan dari partainya sendiri, membantu misalnya. Nah, insya Allah kalau seandainya disponsori begitu bakal menaikkan rating atau popularitas. Nah, karena kemarin juga kendala saya 3 itu, Kang Des. Ya, finansial, popularitas, itunya. Itu selama perjalanan di dunia politik, keuangan kurang, bikin APK itu untuk apalagi kalau ingin pasang baligo kan mahal itu. Ya, kita cukup kecil-kecilan. Betul kan. Kalau bicara masalah politik, kalau Kang Aden ini tidak akan habis sampai 1 hari 2 hari Kang Aden. Apalagi belum mengenai pemahaman difabel itu sendiri gitu. Karena Kang Aden itu banyak memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah untuk menjadikan daerah atau infrastruktur yang inklusif, infrastruktur yang bisa digunakan oleh siapapun ya, yang memberikan kemudahan itu aksesibilitas. Dan juga Kang Aden seperti yang harus Anda ketahui juga, Kang Aden bukannya sekadar aktivis juga gitu kan, tapi beliau juga pengusaha, mempunyai usaha kursi roda, kadang import ya, itu untuk atlet ya, untuk atlet, dan juga Kang Aden sendiri pun atlet gitu, kayak atlet tenis meja gitu kadang. Yang kemarin tuh juara berapa Kang Aden? Kecil-kecilan juara 3. Juara 3 itu merupakan prestasi yang luar biasa gitu kan, karena di Indonesia sendiri yang orang-orang seperti beliau ini masih jarang gitu kan, masih tidak banyak lah, dari segi politik komplit lah, dari segi usaha juga, dan juga dari atlet, dan juga seni budaya juga keren Kang Aden. Tapi maaf Kang Aden nih, waktunya sudah habis sebetulnya, pengen terus. Tapi saya calon ada episode kedua Kang Aden ya. Mungkin itu kita tidak akan bicara politik, tapi akan bicara masalah lain ya, yang menyangkut aksesibilitas ya Kang Aden ya. Ya, terima kasih banyak untuk kawan di Pabol Pangdal. Kita akan kembali lagi mungkin di tayangan yang akan datang dengan narasumber yang sangat luar biasa seperti beliau ini, dan juga akan mengangkat terus isu difabel yang seharusnya terus menjadi isu yang sangat dikatakan yang sangat strategis. Ya, strategis di segala aspek yang ada ya. Dan juga menjadi isu yang sangat romantis. Oke, kawan di Pabol, sampai berjumpa kembali bersama saya Oke Congai Suara dan saya Aden Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disabilitas semangat tanpa batas, difabel memang fleksibel.